Oke, halo semuanya. Di kesempatan awal ini kita akan bawakan materi yang ini memang dikhususkan bagi pemula. Jadi yang memang benar-benar ingin memahami dari dasar tentang apa itu trading forex. Nah, di materi pada kali ini kita akan membahas seputar dasar-dasar di dalam trading forex. Jadi yang sudah mahir, yang sudah bertahun-tahun mungkin skip dulu ya, karena ini yang untuk newbie ya. ya. Yang sudah expert minggir dulu. Ya. Jadi sambil perkenalan, ini kita itu dari sekolah falas. Ini ada saya DPS dan satu lagi ini Master MNK. Siapa namanya? Kalau jenengan DPS, saya MNK. Nah, ada MNK. Meneng neng kepenak. Bukan ya? Mirip ya. Oke, kita akan ini saya sama Mas Kolil gitu aja ya. Iya. Nah, jadi ini Mas Kolil, jadi ini kita akan bawain ini ya tentang dasar trading forex ya. Tentang betul, dasar trading forex. Jadi memang sebenarnya ya seperti saya pun itu sebenarnya juga masih butuh tentang dasar-dasar forex ini supaya nanti ya, karena memang dulu belajarnya otodidak, kadang-kadang sampai tengah jalan loh ternyata ada teori yang terlewat gitu ya. Ada yang mungkin bahasanya belum dipahami atau tentang mungkin biasanya itu leverage sama margin yang agak lambat dimengerti karena agak susah memang. Yang sering itu tersesat sih. Tersesat ya. Begitu di buy kok makin turun gitu ya. Itu malah turun, di sel malah naik. Nah, cuma naik. Oke lah, ya kita lihat nanti seperti apa. Nah, sebenarnya apa tuh forex itu, Mas? Sebetulnya perdagangan forex yaitu kita memperdagangkan satu mata uang dengan mata uang yang lain, menukarkan. Misalnya seperti USD dengan rupiah, kemudian USD dengan euro, atau bisa juga di logam mulia seperti emas atau silver dan yang lainnya, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari selisih harga yang kita transaksikan. Jadi kita mendapatkan keuntungan dari selisih harga yang kita transaksi. Misalnya sekarang kita beli di harga yang murah, kemudian kita jual di harga yang lebih tinggi. Nah, kita dapat untung dari selisih harga tersebut. Secara basic seperti itu sih pengertiannya. Jadi dari mata uang satu negara ke mata uang negara lain atau logam mulia ya, bisa juga logam mulia. Oke, ternyata seperti itu. Nah, ini Mas, ini ternyata ada juga ya mata uang populer yang diperdagangkan ya? Ada, jadi beberapa mata uang yang mayoritas di trading kan diantaranya euro, kemudian pound sterling, Australia, kemudian New Zealand, ada Jepang, ada Swiss, Kanada, itu adalah yang mayor. Meskipun ada beberapa mata uang yang nilainya lebih tinggi daripada ini, misalnya kayak dinar Kuwait, itu kan nilainya lebih tinggi. Tapi karena mereka terlalu pergerakannya nggak terlalu signifikan, karena mungkin hubungan negaranya dengan negara yang lain tertutup, nggak ada tarik menarik antara pemerintahan. Jadi memang ini yang populer ya. Jadi yang populer, yang sering ditradingkan gitu ya. Betul. Dan ini bisa pasangan satu pair dengan yang lainnya ya. Jadi bisa kombinasi ya ini. Bisa kombinasi dengan semua yang pair yang tersedia di broker. Artinya banyak sekali kombinasi pasangan mata uang yang bisa kita tradingkan.
Betul. Misalnya USD dengan CAD atau bahkan CHF dengan JPY, NZD dengan JPY dan seterusnya gitu ya. Ada ya, termasuk banyak kombinasinya. Oke, ya. Nah, ini Mas, ini apa ini Mas? Ada golongan pasangan mata uang ini maksudnya apa ini? Sebetulnya ini cuma istilah aja ya. Jadi mata uang yang di depan kita sebut base currency, kemudian yang di belakang mata uangnya kita sebut counter currency. Itu cuma istilah aja sih, cuma memang kita harus tahu biar nggak asal gitu. Kayak mata uang direct itu Euro USD, GBP USD, yang USD-nya ada di belakang. Kemudian yang indirect itu yang USD-nya di depan. Sedangkan mata uang cross yaitu mata uang yang dipasangkan selain dengan USD. Semua pair yang di luar USD itu kita nyebutnya cross pair. Itu aja sih. Itu cuma istilah instrumen biar kita tahu kenapa. Hanya istilah berarti ya? Hanya istilah. Nah ini Mas, ternyata kalau kita mau trading itu kan ada tempatnya ya? Betul. Nah, apakah yang ini yang disebut broker itu? Kalau tempatnya bukan. Bukan ya. Nah, ini saya yang sering salah sangka ini ya. Ternyata trader broker itu bukan tempat trading ya. Kalau tempat depo betul. Kalau tempat trading dia hanya perantara. Oh, iya. Jadi broker adalah perusahaan pialang yang berfungsi sebagai mediator. Jadi broker itu adalah perusahaan yang menjembatani order kita ke pasar. Kalau pasar yang sebetulnya itu pasarnya nggak terlihat ya, goib. Oh gitu ya, nggak ada. Kalau dilihat nggak ada sebenarnya. Kalau dilihat nggak ada. Orangnya nggak ada. Orangnya nggak ada. Jadi kegiatan pasarnya ini virtual, antar instansi, antar bank. Tapi di situ nilainya kita bisa melihat secara digital. Jadi secara angka kita bisa lihat bahwa harga itu bergerak berdasarkan sentimen pasar, termasuk juga ada broker, ada bandar juga di situ yang menggerakkan nilai tersebut. Sedangkan broker adalah orang tengah atau perantara ketika kita mau transaksi ke pasar. Karena transaksi di pasar itu mestinya pakai uang yang besar. Makanya kita perlu broker sebagai perantara, karena kalau tanpa broker yang jelas kita harus punya uang banyak, jutaan dolar gitu. Sedangkan kalau kita pakai broker, kita disediakan leverage ya, untuk memperkecil modal. Jadi dengan modal yang lebih kecil kita bisa trading di pasar bursa. Artinya broker ini sebenarnya hanya membantu meneruskan order kita gitu ya, ke pasar gitu ya. Ke pasar. Oh iya. Jadi kita nggak bisa ya langsung kalau modal misalnya saya modal 1 juta mau langsung trading di pasar tuh nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa ya. Nggak bisa. Terlalu ngoyo-woro itu namanya ya. Dipikirnya modal 1 juta itu udah besar. Nggak ada apa-apanya ya. Kalau di pasar kita nggak ada apa-apanya, tapi kalau untuk broker, wah kita sangat berharga meskipun cuma 1 juta. Kali Kali ribuan trader. Berapa itu? Baik. Kita lanjut lagi. Nah ini ternyata pasar itu ada pelakunya, walaupun tadi berarti pelakunya itu ada tapi nggak kelihatan, atau pelakunya nggak ada dan nggak kelihatan. Sebetulnya agak ribet ya. Tapi yang jelas pelaku pasar itu yang berpengaruh terhadap pergerakan pasar nilai uang itu yang paling besar adalah pemerintahan atau negara, termasuk perusahaan dan institusi keuangan. Bank itu adalah salah satu lembaga yang mempunyai kekuatan untuk menggerakkan market. Sedangkan kalau kita trader kecil, kita masuk dalam retail, jadi order kita itu sebetulnya nggak pengaruh terhadap pasar. Nggak bisa menggerakkan pasar ya? Nggak bisa menggerakkan pasar. Meskipun opennya lotnya 1 itu tetap. Meskipun lotnya 1 nggak bisa menggerakkan pasar. Karena kita pakai leverage gitu.
Apalagi kalau 0,01 apalagi 0,01 akun sen lagi. saya itu Termasuk saya juga. nah, iya. Jadi kalau kita untuk perseorangan ini, untuk trader pribadi sebaiknya ikut arah tren saja. Ya, yang menggerakkan tren ya institusi yang besar, pemerintahan, bank, kemudian likuiditas yang lainnya yang bergerak di bidangnya. Oke, ini nanti tentang tren itu kita bahas di materi yang lain ya. Nanti kita bahas khusus di teknik. Nah, ini kita simpen dulu. Ini kita ngobrol yang ringan-ringan dulu. Tapi ternyata ringan pun saya banyak yang salah memahami gitu ya. Dan mungkin juga demikian dengan teman-teman yang nonton video ini nanti juga mungkin seperti itu. Ternyata walaupun dasar loh kok saya kok belum tahu. Iya. Nah ini Mas, katanya pasar itu buka 24 jam ya? Betul. Jadi di pasar forex itu kita katakan 24 jam karena ada overlap. Jadi ada waktu penerusan dari sesi atau dari zona negara lain gitu. Tapi tetap masing-masing negara punya waktu atau jam kerja yang efektif menurut lokasinya mereka sendiri. Misalnya kayak Senin pukul 4 pagi itu market sudah buka. Nah, otomatis ketika jam 4 pagi itu kita masuk di sesi Sydney atau sesi Asia. Karena di jam 4 pagi sampai jam 10 atau sampai jam 2 itu di Asia kan jam sibuk ya, jam kerja. Jadi otomatis masuk sesi Asia dulu. Kemudian selanjutnya mulai jam 2 atau jam 3 itu mulai masuk sesi Eropa, sesi London. Jadi ada overlap yang sebetulnya pairnya itu juga mengikuti sesuai negara tersebut. Tapi bisa kita simpulkan bahwa market itu buka selama 24 jam. Kecuali kalau Minggu atau Sabtu siang gitu ya? Iya, itu waktunya ngopi itu. Oh, waktunya ngopi. Waktunya ngopi, Sabtu Minggu. Ya ini Mas, kalau saya atau kalau teman-teman mau trading, nah itu harus menyiapkan alat apa saja atau butuh spek laptop atau handphone yang harga berapa misalnya? Sebetulnya ada yang nggak ditulis di sini ya. Sebetulnya kopi itu wajib ditaruh di meja. Oh, nomor 1 kopi ya? Nomor 1 kopi. Jadi kalau untuk trading ini sebetulnya alatnya nggak perlu banyak. Jadi seperangkat komputer atau handphone kalau sekarang dengan internetnya. Kalau nggak ada internetnya cuma HP dan laptop doang, ya mending nonton film aja kan itu yang sudah di-download. Oh gitu ya. Tapi internetnya di handphone bisa ya? Di handphone bisa. Android atau nggak masalah ya? iOS mungkin bisa. Nanti mungkin tentang aplikasinya kita ada pembahasan tersendiri ya? Ada, nanti kita bikin review atau kita bikin materi. Oke, siap. Oh, dan ternyata ini ya Mas, butuh suasana dan tempat trading yang nyaman ya? Betul, termasuk tadi salah satunya kopi. Jadi harus suasananya harus santai gitu. Tapi saya pernah gara-gara sambil ngopi itu malah tambah stres. Oh, malah tambah stres? Iya, sudah nyiapin kopi, sudah mau trading, tahu-tahu kopinya diminum temen. Gara-gara kopi. Modal. Ini modal ini. Jadi kalau tentang modal, biasanya banyak pertanyaan dari teman-teman itu. Yang sering adalah menanyakan, misalnya saya deposit 1 juta, seminggu bisa dapat berapa, 2 minggu bisa dapat berapa. Saya seminggu modal 1 juta maunya dapatnya 5 juta. Nah, itu sebetulnya yang mindsetnya sudah salah. Bukan mindset, tapi pemahamannya salah. Salah ya? Dipikir pasar forex ini tempat judi, mungkin dipikir bisa sampai menggandakan seperti itu. Mesin pengganda uang. Dipikir mesin pengganda uang. Dipikir jalan pintas. Nah, jalan pintas cepat kaya. Dan sebaliknya. Atau cepat bangkrut. Jadi sebetulnya modal untuk trading itu kalau sekarang sudah nggak terlalu besar. Karena kita zaman sekarang ada broker, kemudian ada leverage yang semakin tinggi. Otomatis ketika leverage itu semakin tinggi, kita modal pun kecil bisa dari 100.000 bahkan 10.000 pun sekarang sudah bisa untuk mulai trading gitu.
Tapi kalau yang pertanyaannya trading benar-benar untuk kerja, untuk kehidupan, ya modalnya nggak cuma 1 juta 2 juta gitu. Berapa itu Mas? Tergantung mintanya berapa. Oh, Jadi iya, semakin iya. besar pancing, ikannya juga semakin gede gitu. Iya, 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 iya. Kalau misalnya mancingnya pakai duit 1 juta ya dapatnya mungkin 50.000, Dapatnya 50.000, 100.000 gitu ya. 100.000 itu sudah termasuk, Ngawur. enggak, Oh, termasuk iya. besar. Termasuk Termasuk besar. Tapi kalau 1 juta pakai lot 1 itu baru ngawut. Oh, luar biasa ngawurnya ya. Luar biasa ngawurnya. Dan itu nanti kita bahas di materi yang lain juga ya. Iya, nanti Tentang bagaimana strategi beberapa lotnya, berapa modalnya, terus rasionya berapa itu nanti ya. ya leveragenya berapa itu nanti kita bahas di slide atau di video yang selanjutnya. Saya sudah nggak sabar. Itu video yang selanjutnya kapan? Oh ini dulu. Setelah ini. Oh, Setelah ini. Oh iya. Mik siji wiro rampung ya. Oh ini satuan. Apa sih satuan itu Mas? Jadi di forex itu ada istilah satuan, beberapa istilah. Tick itu adalah pergerakan harga. Jadi setiap angka itu gerak itu namanya tick. Setiap pergerakan harga itu namanya tick. Kemudian ada lagi lot. Lot itu adalah satuan ukuran atau satuan jumlah kontrak. Ini tadi yang saya maksud, kita itu nggak bisa trading langsung ke pasar kalau modalnya kecil. Karena untuk satu lot saja itu sama dengan kita beli 100.000 unit. Wih, besar juga ya. Nah, jadi untuk kita beli satu lot itu kita butuh 100.000 dolar. Beli satu lot butuh 100.000 dolar, sama dengan 100.000 dolar. Kita satu lot itu sama dengan beli 100.000 dolar. Nah, 100.000 dolar kan sudah 1 miliar sendiri. Sedangkan kita tradingnya pengen modal 1 juta, kan sangat tidak mungkin. Oh iya, iya. Tapi sekarang mungkin, bahkan saya katakan bisa karena ada leverage. Jadi modal kita bisa kekuatannya 1000 kali lipat dari modal asli. Misalnya modal kita 100 dolar, kemudian kita pakai leverage 100.000, artinya modal kita ini kekuatannya 100.000. 100.000 karena dikali 1000 itu. Berarti kita bisa OP satu lot. Bisa OP satu lot. Oh, iya. Tapi tidak disarankan. Tapi tidak disarankan ya. Itu yang luar biasa tadi ya ngawurnya. Tapi kalau untuk eksperimen misalnya iseng kok uangnya kebanyakan bingung mau menghabiskan, boleh. Oh iya. Pokoknya Boleh. tinggal OP gitu aja Tinggal ya. OP gitu aja. Lotnya 10. Lotnya 10 atau 5 cukup. Cukup cepat. Cukup cepat habis. Ini ada contohnya ya Mas? Nah ini. Iya, jadi seperti yang ditulis di atas, satu lot itu sama dengan 100.000. Jadi kalau kita mau beli 2 lot, itu artinya sama dengan kita menukarkan 200.000 euro. 200.000 euro. Iya, jadi sama dengan kita membeli 200.000 euro, kemudian ditukar dengan USD. Nah, kalau kita nukernya aja 200.000, modalnya mau berapa gitu. Berarti ini ya butuh minimal ini ya 260.000 dolar ini ya. Iya. Ini kalau tanpa leverage. Kalau tanpa leverage. Artinya kalau dengan leverage 1000 berarti butuh modalnya 260 dolar. Enggak juga, itu Enggak nanti. Ini yang agak sulit sebetulnya. Oh. Ini harus ada video khusus untuk menerangkan tentang kontrak ses, kemudian margin. Ini agak ribet tapi harus dipahami. Oke, nanti di video selanjutnya juga di ya. video selanjutnya. Ini kita bahas kulit-kulitnya dulu. Betul. Ini selanjutnya itu ada spread, itu adalah selisih antara harga jual dan beli. Spread itu sebetulnya komisi untuk broker ya. Jadi broker itu dapat untung dari spread. Karena dia sebagai perantara gitu. Kayak kalau kita beli valuta asing di bank itu ya. Iya, sama kayak kita di money changer. Nah, itu Kita beli dan jual itu kan pasti ada bedanya harganya ya. iya, betul. Itu di broker juga sama seperti Di broker juga ada. Karena itu itulah sebagai fee-nya atau biaya transaksi gitu. Dan tiap-tiap broker beda-beda nanti ya. Beda-beda. Oke. Nah, oh iya ini ada contohnya ini di Euro USD ini ya.
Iya, jadi bid dan as 1.30010, kemudian harga asnya 1.30030. Berarti kan selisihnya 20 poin atau 2 pip. Jadi dua angka paling belakang itu kita nyebutnya poin. Oh iya, iya. Gitu. Dan itu nanti selisihnya untuk komisi brokernya. Untuk komisi broker. Siap, siap. Dan tiap pair beda-beda ya Mas ya ternyata. Setiap pair beda. Jadi broker atau pasar sudah punya apa ya? Punya pengaturan sendiri antara pair yang satu dengan pair yang lain tergantung dengan liquid volatilitasnya. Oke, seperti itu ternyata. Nah ini cara dasar analisa trading. Apa nggak bisa langsung Mas? Pokoknya buy, pokoknya sell. Bisa, sebetulnya dengan mata tertutup pun bisa. Jadi cara dasar analisa trading. Sebetulnya ini yang saya taruh ini terlalu agak nggak dasar ya. Dasarnya itu sebetulnya ketika harga rendah kita beli, ketika harga mahal kita jual, sama seperti prinsip ekonomi pada umumnya. Tapi ternyata kan batas rendah dan batas atasnya itu yang dikira sudah rendah, ternyata masih bisa rendah lagi. Ternyata seperti lautan. Dan batas atasnya pun ternyata masih lebih tinggi daripada langit ya. Ternyata masih bisa terbang lagi. Mungkin itu nanti yang kaitannya dengan bagaimana strategi kita masuk ke pasar itu ya. Betul, tergantung itu nanti strategi itu. Baik. Nah itu ya teman-teman ya, ternyata nggak bisa asal buy, asal sell. Oh ini ternyata harganya sudah mentok di bawah. Wah ini saatnya buy, hajar terus pokoknya buy yang banyak. Loh, ternyata masih bisa perosotan lagi. Kan masih perosotan. Wassalam modalnya. Ini yang tadi Mas, leverage sama margin. Nah, apa itu? Ya? Jadi leverage itu adalah pinjaman ya. Jadi leverage adalah seperti kita meminjam uang secara sementara di broker dengan jumlah tertentu dan dengan memberikan sejumlah jaminan yang dinamakan margin. Jadi leverage itu adalah uang pinjaman dari broker. Kenapa ada uang pinjaman? Karena kalau tanpa pinjaman atau tanpa leverage kita butuh modal yang besar tadi, $200.000, $100.000 itu hanya untuk menukar satu lot. Sedangkan kalau kita ada leverage, maka secara virtual kita bisa mendapatkan pinjaman ya dari leverage itu. Namun kita harus menyetorkan margin untuk ditahan selama order itu belum ditutup. Jadi ketika kita entry satu lot dengan leverage 100.000, maka nanti akan ada beberapa dolar yang ditahan oleh broker sebagai margin. Dan itu nanti akan dikembalikan ke saldo kita apabila ordernya sudah tertutup. Kalau sudah di close dibalikin. Iya betul. Jadi kalau ordernya sudah kita close, maka margin tadi atau dana yang ditahan akan kembali ke saldo kita lagi. Kalau ternyata nggak di close terus rugi terus habis juga nggak dibalikin? Enggak, jadi kita minta lagi ke ibu atau bapak. Oke. Marginnya digawa broker. Ini ilustrasinya ya Mas ya? Ya betul. Jadi contoh dengan setting leverage 1:200 di akun. Kemudian Anda ingin kemudian kita mau membeli 100.000 USD JPY atau satu lot. Maka modal keseluruhan 200.000 itu akan dikurangi dengan margin. Jadi Anda tidak perlu mengeluarkan uang modal sebesar 100.000 agar bisa transaksi satu lot, karena kita ada leverage 1:200. Jadi kita hanya memerlukan jaminan 0,5%, karena leverage-nya 1:200 artinya margin yang kita setorkan yaitu 0,5% atau $500. Cukup $500 saja. Iya, untuk transaksi satu lot dengan leverage 1:200.
Kalau leverage-nya lebih tinggi 1/400, mungkin bisa $250 yang kita jaminkan gitu. Jadi semakin besar leverage, maka kita akan bisa transaksi dengan lot yang lebih besar gitu. Ini memang agak susah ya di leverage dan margin. Biasanya nanti sambil berjalan itu akan merasakan. Jadi ketika marginnya 1/200 dan margin 1/1000, itu nanti kelihatan perbedaannya ketika kita sambil trading di akun demo atau akun real misalnya. Itu nanti akan bisa ngitung ya, bisa paham ya. Oh ternyata seperti itu. bedanya itu di sini, bedanya di sini. Itu nanti sambil belajar akun demo itu lebih cepat pemahamannya. Yang penting nggak cuma baca teori tok ya. Betul. Kalau baca teori ya mungkin nggak bisa membayangkan ya, nggak bisa memahami seperti apa sih nanti prakteknya gitu. Betul. Dan mungkin disarankan ke akun demo dulu saja ya. Jadi, kalau benar-benar belum paham, iya, lebih baik kita belajar dulu di akun demo sampai kita benar-benar bisa konsisten dan menjaga emosi. Karena yang sering itu menyepelekan. Karena kita trading di akun demo, jadi lote sakarepe udele, jadi gitu. 1 lot terus 2 lot, dipikir karena uangnya nggak hilang kok, nggak depo. Jadi kadang-kadang akun demo pun juga nggak bisa ngontrol. Tapi harus belajar pakai akun demo. Minimal secara operasional dasar paham dulu ya. Minimal secara operasional dasar dan instrumen dan cara penggunaan MetaTrader atau alatnya itu paham. Oke. Jadi itu ya teman-teman, pentingnya trading praktek dan diawali dengan akun demo. Karena walaupun itu sen, tapi itu duit beneran ya. Betul. Kalau hilang ya hilang beneran. Walaupun mungkin 100.000 kalikan depo 10 kali, wah itu bisa buat ngopi sampai 2 bulan. Betul, 2 bulan. Kalau kopinya yang sasetan ya. Jangan di Starbucks ngopi. Kalau Starbucks kita bangkrut ya. Ini ya kaidahnya duit habis tadi mas. Ternyata ada istilahnya namanya margin call. Betul, atau stop out. Jadi margin call ini keadaan di mana equity kita itu drop di bawah margin yang dibutuhkan. Maksudnya gimana itu kok bisa drop di bawah margin yang dibutuhkan? Jadi kita transaksi lotnya terlalu besar atau mungkin minusnya sudah besar. Jadi minusnya itu sudah sama dengan saldo. Artinya kan margin yang ditahan dia sudah minus gitu. Jika keadaannya seperti itu, maka semua posisi yang terbuka itu akan otomatis di close sama broker. Jadi otomatis oleh sistem akan di close all posisinya. Itu yang dinamakan margin call. Jadi kasarannya itu bangkrut sudah. Duitnya habis ya. Uangnya habis. Apalagi kalau di pasar bursa gitu. Kalau leverage-nya itu tinggi banget itu ya. Apalagi leverage-nya tinggi. Jadi potensi untuk margin call itu semakin besar. Kalau leverage-nya kecil memang agak aman ya. Agak aman, tapi modalnya juga harus lebih besar. Semakin kecil leverage maka modal harus semakin besar. Ternyata sama aja gitu. Nah ini hedging atau locking posisi. Jadi hedging ini adalah posisi mengunci ya. Misalnya kita transaksi beli kemudian kok harganya turun. Maka untuk menghindari posisi yang floatingnya semakin besar, maka kita hedging dengan membuka posisi sell gitu. Supaya kerugian kita tetap berada di poin yang terkunci itu tadi. Seperti ada yang contoh di sini, kita beli euro USD di posisi 1,3, kemudian harganya turun 500 poin
menjadi ke 1,295. Nah, kemudian antisipasi kita untuk menghindari loss di atas 500 poin, maka kita buka posisi sell di harga 1,295. Oh, seperti itu berarti ya. Jadi kita kunci kerugiannya sebanyak yang sudah kita rencanakan. Misalnya kita tidak ingin floating terlalu tinggi, maka kita kunci. Sebetulnya hedging ini sama dengan stop loss ya. Artinya kalau memang kita nggak tahu cara keluarnya, itu sama dengan analisa baru gitu. Artinya bahwa kalau kita mau hedging itu memang sudah benar-benar kita tahu strateginya dari awal ya. Nanti langkah selanjutnya apa gitu ya. Iya, jadi harus tahu keluarnya nanti dari mana dulu, harus tahu. Dan itu nanti ada ya Mas, di video-video nanti ada ya. Ada. Kalau pas hedging itu harus bagaimana ada ya. Iya. Wah, mantap ini teman-teman. Makanya stay tune ya, nanti di channel ini akan semakin banyak, nanti semakin lengkap detail-detail video yang akan kita buat gitu ya. Pending order, ini order yang tertunda, ini kayak judul lagu, penantian yang tertunda. Jadi di aplikasi MetaTrader atau wallet yang kita pakai aplikasi untuk trading itu ada beberapa order, ada beberapa menu ya. Jadi ada instant order, ada pending order. Kalau instant order itu kita bisa langsung klik saat itu juga beli atau jual. Jadi kita langsung instan saat itu juga. Ada juga pending order itu seperti sell stop, kemudian sell limit, buy limit, dan sell limit. Itu harga pesanan yang kita tentukan di harga tertentu. Oh iya. Jadi misalnya kita mau pasang sell limit, artinya kita harus menganalisa bahwa harga itu nanti akan naik dulu, baru order kita akan kena sell di atas gitu. Kalau sebaliknya yang stop tadi? Kalau sebaliknya, kalau sell stop itu kita punya analisa bahwa harga akan turun semakin jauh. Jadi supaya kita nggak ketinggalan momen, kita pasang sell stop gitu. Oke. Jadi ketika nanti harganya tiba-tiba ada berita atau news yang lain, misalnya harga langsung rally turun, otomatis kita tidak ketinggalan karena kita sudah pasang sell stop. Sudah dicegati dulu ya. Sudah kena trap gitu. Volatilitas, slipback sama record. Nah, apa ini? Jadi volatilitas dulu, volatilitas. Volatilitas itu adalah pergerakan market yang sangat cepat ya. Biasanya ini terjadi karena ada berita atau ada event apa atau ada rilis di kalender, biasanya itu mempengaruhi pergerakan harga yang sangat cepat. Jadi pergerakan harga yang sangat cepat ini kita menyebutnya volatilitas. Kemudian slipback itu adalah melesetnya harga yang tidak sesuai dengan pesanan kita. Misalnya kita mau beli di harga 1,3, ternyata kenanya di 1,2. Artinya kan ada slipback, ada miss gitu ya. Ada selisih ya? Ada selisih. Jadi harganya nggak persis seperti yang waktu kita ngeklik. Nah, itu namanya slipback. Dimungkinkan ya? Itu dimungkinkan karena bisa jadi di harga yang kita inginkan tersebut nggak ada, istilahnya nggak ada penawaran ya, nggak ada pembukaan di situ. Jadi kenanya yang di selebihnya atau sekurangnya dikit ya? Kenanya itu dikurangnya atau selebihnya sedikit. Gitu. Kalau requote itu apa Mas? Requote? Kalau requote itu biasanya order yang ditolak atau di cancel. Oh, di cancel karena? Jadi biasanya beberapa broker tertentu itu ketika ada news besar, order kita ini ditolak karena mungkin alasan tertentu ya untuk broker. Jadi misalnya kita pasang sell stop, misalnya harganya harusnya sudah kena tapi sama broker ditolak. Nah, itu namanya requote. Biasanya kalau requote ini kalau kita lihat dari PC itu nyala kuning. Jadi di harga yang kita pesan itu dia nyala kuning.
Itu kalau requote. Tapi untuk saat ini atau sekarang ini jarang lah, kecuali memang ada benar-benar news yang besar itu. Tapi bukan karena broker yang nakal ya. Sebagian karena ada broker yang nakal. Oh, bisa juga ternyata. Bisa juga. Tadi jewer brokernya. Ini tadi yang repo tadi. Ya. Oke. Nah, ini TP. Ini bukan tebar pesona ini. TP dan SL. Take profit. Jadi order kita di pasar itu kita bisa pasang take profit dan stop loss. Jadi take profit ini adalah target ya. Jadi misalnya kita buy, kemudian nanti kita pasang take profit di harga berapa di atasnya, berapa poin di atas harga kita buy. Ketika harga sudah menyentuh harga tersebut, maka otomatis order kita akan close secara otomatis. Oh. Jadi kita nggak perlu close manual. Ketika sudah kita pasang take profit dan harganya sudah menyentuh, maka order akan close secara sendirinya gitu. Sama dengan stop loss. Cuma stop loss ini kondisi ketika analisa tidak sesuai dengan arah, maka kita harus merelakan loss beberapa poin yang sudah kita tentukan. Dan itu harus direlakan ya? Harus direlakan. Daripada kita biarkan terus nanti ternyata kok semakin banyak. Betul, daripada diteruskan nanti malah masuk ke laut atau terbang ke langit. Jadi kita harus meresikukan beberapa persen dari modal untuk menjaga equity. Ini ya 1-3% ini. Ya. Dan normalnya 1-3% dari modal. Dan biasanya untuk recover itu lebih cepat ya Mas daripada kita jaga ke harga balik ya. Betul. Jadi lebih baik kita cari analisa baru untuk recover daripada bablas tadi. Daripada kita masih bersikukuh dengan analisa yang sudah salah gitu. Ini jenenge wong salah ngeyel itu seperti itu ya. Angel. Salah ngeyel. Oke teman-teman, makanya jadi trader tuh jangan ngeyelan. Kalau analisanya salah itu ya yang legowo gitu ya. Iya betul. Yang nerimo. Nerimo wong salah ya wis salah. Wis tutup, besok analisa lagi, trading lagi. Daripada dibiarkan nanti stop loss, uangnya habis, patah hati, nggak mau trading lagi selama setahun. Kalau sudah seperti itu susah. Kembalikan mental itu lebih susah. Mentalnya ikut kena ya. Mentalnya ikut kena. Sudah rugi uang, rugi mental. Makanya harus belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, belajarnya nanti di sekolah pala saja ya. Nah, tips-tips bertrading ini Mas. Coba Mas, apa aja ini? Jadi yang paling dasar ya, kelihatannya sepele, tapi itu penting banget. Jangan serakah. Jangan serakah ini kelihatannya sepele, cuma aduh serakah gitu, tapi efeknya nanti itu besar sekali gitu. Bagi manusia ya. Efeknya sangat besar, sangat berbahaya itu. Kemudian jangan gegabah, jangan asal membuat keputusan, jangan asal-asalan membuat analisa untuk open posisi. Apalagi ini biasanya yang pemula Mas, kayak saya dulu OP sekali ya toh lot kecil, wah TP misalnya 5 langkah dapat, nanti OP lagi 5 langkah lagi dapat, habis itu yang ketiga wah kayaknya saya bisa ini, lotnya dibesarkan ya kali 10. Wah ternyata di yang ketiga itu harganya nggak sesuai keberuntungan, nggak berpihak ya. Karena di kepala itu isinya perkalian ya. Isinya perkalian. Ngono tak peng 10 lote. Begitu dikalikan 10, wah ternyata harganya tidak sesuai dengan prediksi. Itu namanya trading dengan metode prediksi. Sebetulnya trading memang dengan prediksi ya, tapi prediksinya yang masuk akal. Ini pakai penerawangan tadi waktu dulu itu pakai penerawangan. Pakai ilmu koyoke kayak. Pakai ilmu koyoke. Koyoke makin naik. Pakai ilmu koyoke itu paling susah itu. Pakai ilmu koyoke. Jangan ditiru ya. Iya, kemudian jangan menggunakan lot yang terlalu besar. Jadi sesuaikan dengan modal dan leverage. Jadi memang resiko itu per hari itu idealnya 3
5% pun mestinya jangan gitu. 5% sehari itu sudah besar sebetulnya. Sudah terlalu besar ya. Sudah terlalu Jadi besar. kalau modalnya $100, sehari loss paling banyak itu harusnya $5 ya. Paling banyak $5. Karena dan itu pun sudah terlalu besar ya. Sudah terlalu besar karena minimal itu ya 1 bulan lah. 1 bulan itu harusnya kita akumulasi antara banyak profitnya atau banyak lossnya. Jadi kalau 5% saya rasa terlalu besar. Itu nanti kaitannya dengan risk and reward ya. Dengan risk and reward. Di video-video yang selanjutnya. Di video selanjutnya dengan teknik. Kemudian jangan bertrading menggunakan stop loss bila Tanpa ya. tanpa stop loss ya. Jangan menggunakan Jangan bertrading tanpa menggunakan stop loss bila Anda tidak berpengalaman. Jadi sebetulnya meskipun berpengalaman pun tetap harus pakai stop loss. Karena sabuk pengamannya stop loss itu sendiri gitu. Supaya kita nggak terseret-seret ke dalam laut atau ke atas langit gitu. Plus ini ya. Gunakan Iya. Kemudian belajar dulu pakai demo akun ya, untuk mempelajari beberapa analisa, kemudian untuk mempelajari teknikal yang lain, kemudian untuk praktek memperhitungkan lot dan balance itu cocoknya kalau balance-nya 1000 itu lotnya berapa itu kan perlu dilatih ya di akun demo supaya nanti semakin paham ya. supaya semakin paham. Dan ternyata pergerakan grafik ini seperti gelombang ya Mas ya. Betul. Jadi harga itu naik. Ketika harga naik, dia nggak akan selalu naik. Sebetulnya kalau kita lihat di time frame kecil itu dia akan membentuk semacam gelombang. Jadi grafik itu perlu lembah ya untuk dia meneruskan naiknya itu. Sebaliknya ketika dia trennya turun, dia pun juga butuh puncak untuk meneruskan penurunannya. Jadi ada kalanya naik, ada kalanya turun. Betul. Walaupun adanya kadang naik terus balik turun terus itu ya kadang-kadang seperti itu juga ya. Kadang-kadang ada, tapi kalau kita lihat di time frame kecil, mestinya kita tahu ada gelombangnya. Baik. Itu tadi pentingnya stop loss di situ ya Mas ya. Pentingnya stop loss di situ. Kemudian kita harus menjaga persentase margin level ya. Jadi kita usahakan itu sebetulnya di atas 1000%. Margin level kita harus di atas 1000%. Kalau di bawah 1000 itu sudah sebetulnya kategori tidak aman ya. Tidak aman ya? Tidak aman, artinya kondisi trading kita itu sebetulnya berbahaya kalau di bawah 1000%. Entah itu lotnya kebesaran atau floatingnya yang sudah terlalu jauh gitu. Itu berarti apa mungkin saatnya nambah modal lagi? Saatnya top up ya. Saatnya minta uang sama emak lagi. Saatnya minta modal. Janganlah, tapi kalau bisa nggak perlu. Cukup sekali demo WD-nya berkali-kali ya. Harusnya seperti itu. Oke, kemudian nah ini ternyata ada ini yang sebenarnya marak di berita-berita itu loh Mas. Banyak penipuan robot sampai orang-orang masuk penjara. Nah, ini bagaimana ini Mas? Sebetulnya kita harus tahu trading secara teknikal dulu ya sebelum ke robot itu. Cuma ini sekedar review aja. Jadi robot forex itu adalah alat bantu yang dibuat secara teknikal. Jadi kita harus membuat analisa secara teknikal dulu, kemudian kita tuangkan ke dalam bentuk robot. Jadi robot itu adalah analisa kita yang sudah diotomatiskan gitu. Bukan hanya sekedar titip duit ya. Bukan hanya sekedar titip duit. Jadi robot itu adalah analisa manual yang sudah dikondisikan. Analisa manual yang sudah dikondisikan
supaya bisa berjalan otomatis supaya ini. bisa berjalan otomatis. Dan kadang-kadang robot pun masih butuh sopir ya Mas ya. Betul. Harus robot dikasih yang- tahu kapan berhentinya, kapan istirahatnya dulu gitu ya. Iya, harus disetir istilahnya kan. Itu pentingnya pemahaman tentang market tadi ya. Tentang market, kemudian tentang robot korek itu seperti apa, cara kerjanya apa, kemudian sistem yang di dalam robot itu apa yang dimasukkan, itu kita harus tahu. Jadi kalau sama sekali nggak tahu, pokoknya nanti tiap bulan kamu dapat 15%, itu mungkin sebenarnya bukan robot ya. Bukan. Bukan pengertian robot yang sesungguhnya ya. Bukan, itu istilahnya ya titip modal kalau itu. Titip modal. Bukan robot itu. Itu mungkin MLM yang dibumbui Berkedok, dengan berkedok ya. berkedok robot korek. Gitu. Atau mungkin itu sebenarnya ya bukan MLM. Kalau MLM murni itu kan nggak ada penipuan ya sebenarnya ya. Iya. Nah, ini karena itu memang penipuan berkedok robot gitu ya. Berkedok robot. Dan ternyata juga nggak selalu profit ya pakai robot itu ya. Betul, karena robot itu adalah itu tadi, robot itu adalah analisa manual yang robot itu akan bekerja sesuai dengan perintah yang dimasukkan. Jadi kita punya teknik apa, entry-nya berdasarkan apa, maka robot akan menjalankan sesuai dengan yang kita perintahkan. Ya. Jadi ketika analisa kita itu kadang-kadang kena stop loss, maka robot juga akan stop loss juga. Sama ya. Di keadaan tertentu yang sudah disetel sesuai dengan fungsinya gitu. Jadi tidak selalu robot itu profit, tidak selalu berhasil ya. Tidak selalu berhasil, tergantung sekali lagi yang dipakai, tekniknya apa, kemudian sistemnya itu seperti apa di dalamnya, pengaturan tentang lot, tentang stop loss dan take profitnya, itu semuanya bisa di setting gitu ya. Dan yang penting ini ya Mas, hati-hati dengan robot palsu itu ya. Iya, hati-hati robot palsu yang mengiming-iming profitnya ratusan persen. Nah, 200% sebulan gitu ya. 200% sebulan, bahkan satu minggu bisa 100%. Nah, itu jangan mudah percaya dengan robot-robot seperti itu. Terus ini kebutuhan kalau misalnya pakai robot nih. Kalau kita pakai robot, otomatis kita harus pakai server ya. Karena AI itu atau robot hanya bisa berjalan di MetaTrader versi PC. Jadi kalau untuk MetaTrader yang handphone atau Android itu nggak bisa pakai robot. Oh nggak bisa ya? Nggak bisa. Harus connect terus ke internet soalnya ya. Sebetulnya kalau connect terus ke internet bukan salah satu, tapi karena memang dari aplikasi MetaTrader-nya itu kalau dari versi HP masih belum support untuk dipasang ya. Oh, tapi kalau MetaTrader yang hanya PC, bisa pakai komputer ya. Betul. Makanya kan tadi dianjurkan kalau misalnya robot sewa VPS. Pakai VPS. Karena komputernya harus nyala terus. Harus nyala terus. Dan itu kalau kita tradingnya modalnya dikit, komputer nyala terus, rugi listriknya. Rugi listriknya. Dan rugi kopinya juga. Nah, rugi kopinya gitu ya. Oke, mungkin itu ya Mas yang kita ulas di video awal ini ya. Iya, untuk sebagai dasar tentang trading ya teman-teman. Dan sebagai video perkenalan dari sekolah Falas juga ya. Betul. Ya, jadi ini teman-teman video perkenalan dari sekolah Falas tentang dasar-dasar trading forex. Ya. Mungkin memang bagi sebagian orang yang namanya ilmu dasar-dasar itu sedikit membosankan, tapi percayalah bahwa dasar-dasar ini sangat penting buat bekal kita nanti trading selanjutnya, gitu ya Mas ya? Betul, kelihatannya sepele tapi nanti ya suatu saat pasti akan kita merasakan sendiri, oh ternyata dasar itu penting untuk tahu, untuk bahkan hanya untuk sekedar tahu itu harus kalau dasar itu, supaya kita nggak tertipu. Baik, demikian tadi video perkenalan dari sekolah Falas tentang dasar-dasar trading. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Ciao.